kita yang ngumumin. Untuk bulan depan kita insya Allah tidak ada pengajian, makanya saya ngambil tabaruknya hari ini tadi dengan sudah membacakan Maulid Ad-Dibai. Mudah-mudahan besok Maulid Akbarnya di Istiqlal kita membaca As-Simtud Durar, dan di September kita libur pengajiannya, dan insya Allah kita kembali di bulan Oktober dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita bersama, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bertabarruk mengambil keberkahan dengan menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya angin-angin daripada kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sudah dapat kita rasakan, desirannya sudah dapat kita rasakan, hawanya sudah dapat kita rasakan, betapa kita selaku umat ternyata tidak pernah ada habisnya merindukan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana jangankan sosoknya, bulan lahirnya saja kita rindukan, Masya Allah. Jangankan sosoknya, bulan lahirnya kita rindukan. Seolah-olah kenangan-kenangan saat kita berkumpul, bermunajat, mengingat sosok Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan tersendiri di hati kita. Kalau perayaan Maulid saja begitu berkesan di hati, bagaimana perayaan saat kita berjumpa dengan Nabi? Itulah kenapa kita dianjurkan oleh para ulama, mungkin ini dapat menjadi pesan untuk kita yang sebentar lagi menyambut datangnya bulan mulia. Katanya setiap kali kita merayakan perayaan Maulid Nabi, kita hadir di salah satu majelis yang dimana di majelis itu dirayakan Maulid Nabi, maka apa yang kita hadirkan dalam hati, hadirkan bahwa momen itu adalah momen di mana Allah pertemukan kita dengan Nabi. Hadirkan momen itu adalah momen di mana kita hari itu menatap wajah indahnya sang Nabi. Maka orang yang saat itu mengetahui langkahnya menuju suatu tempat di mana tempat itu yang akan mengantarkan dia pada Nabi Muhammad, maka sejatinya dia perlu mendatangi tempat itu dengan penuh adab. Dia perlu mendatangi tempat itu dengan penuh kesantunan. Dia perlu mendatangi tempat itu dengan betul-betul mengharap akan syafaat Nabi Muhammad SAW. Pada momen-momen itu dia hadirkan dan dia bayangkan betul-betul, makin berkesan dan makin terkesan dia di dalam Maulid Nabi, insya Allah itu makin menguatkan bahwa dia esok kelak akan menjadi salah satu yang betul-betul bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di tengah orang-orang yang begitu luar biasa turut menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad, merayakan dengan berbagai macam perayaan. Ibu ya, ingat, berbagai macam perayaan, tidak hanya selalu seperti Maulid yang kita rayakan pada umumnya. Artinya apa? Bagi yang mampu bikin Maulid, bikin Maulid. Dan saat kita bikin Maulid, maksimalkan kemampuan kita dalam merayakan Maulid. Kenapa dibilang maksimalkan? Karena kita mampu, dan tidak ada orang hakikatnya yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk merayakan Maulid tapi dipersulit, nggak ada. Yang ada
Kalau Allah berikan kemampuan baginya untuk merayakan maulid, Allah pasti berikan jalan kemudahan bagi dia untuk memperindah itu maulid. Itu catat baik-baik. Tapi adapun orang yang saat dia diberikan kesempatan memiliki kemampuan merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia menganggap bahwa perayaan itu tidak perlu heboh-heboh. Perayaan itu tidak perlu lebay-lebay. Perayaan itu tidak perlu sampai mubazir atau tabzir seperti yang diartikan pada kebanyakan orang. Saya katakan, demi Allah, tidak ada maulid Nabi yang mubazir. Demi Allah, tidak ada maulid Nabi yang disebut dengan lebay. Demi Allah, tidak ada maulid Nabi yang sifatnya itu masuk kategori tabdzir, karena tabdzir hanya diperuntukkan untuk orang yang temannya syaitan. Gimana kamu mau bilang maulid Nabi tabdzir? Tidak ada. Kamu bayangkan dengan apa yang Nabi Muhammad berikan kepada kita dan dengan apa yang kita berikan kepada dia, walaupun kau habiskan seluruh tabunganmu yang ada, hakikatnya kau tidak pernah bisa membalas satu saja kebaikan istighfar Nabi Muhammad di malam hari untuk kita. Satu aja. Kita punya tabungan sebanyak apapun, kita habiskan tabungan itu untuk kita menyambut perayaan lahirnya manusia yang paling mulia. Demi Allah, kebaikan yang kamu lakukan itu tidak mampu membalas satu malam tangisan Nabi Muhammad yang tersungkur sujud di hadapan Allah meminta ampun untuk dosa-dosa kita. Enggak ada. Maka tidak ada maulid yang disebut dengan tabdzir. Tidak ada. Tetapi itu adalah cinta dari sang pencinta yang ingin menganugerahkan kemampuannya kepada manusia yang paling dia cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kemampuan yang bisa kita lakukan? Tuangkan kemampuanmu di situ. Adapun bagi yang tidak mampu sampai merayakan maulid Nabi, enggak mampu nih merayakan maulid Nabi, tidak usah berkecil hati. Kamu masih tetap mampu merayakan maulid Nabi dengan apa? Dengan kamu hiasi hari-hari maulid itu dengan salawatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa hiasin perayaan maulid Nabi dengan kamu bersedekah kepada umat Nabi Muhammad yang membutuhkan. Kamu bisa merayakan maulid Nabi setidaknya. Kalau kamu tidak mampu banyak bersolawat, atau mungkin kamu tidak mampu menjadi orang yang berinfak di bulan maulid Nabi Muhammad, setidaknya jangan menjadi orang yang justru merusak keindahan maulid Nabi Muhammad dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sepanjang datangnya bulan maulid Nabi Muhammad. Atau setidaknya kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita datangi maulid di mana tempat yang kita datangi, namun datangilah dengan penuh adab. Jangan jadi orang yang merusak kebaikan hanya dengan mulutmu itu yang merasa tidak zaman, tidak nyaman dengan maulid Nabi di situ. Banyak orang datang maulid, dia ngelihat maulidnya tidak maksimal, barangkali dia lihat jamuannya tidak maksimal, barangkali dia lihat ada kesalahan dari aturan yang dia buat. Apapun itu hadirin, apapun itu ibu-ibu, jangan sampai kita bikin maulidnya kagak, tapi yang paling komplain maulidnya orang. Bikin maulid kagak, tapi yang paling komplain maulidnya orang. Datang maulid, makanan maulid mungkin kurang berkenan untuk dia makan, tetapi justru bukannya dia syukuri atau mungkin beri kepada yang lebih membutuhkan dari makanan tersebut, atau mungkin dia bukan salah satu orang yang turut memberi, yang datang ke rumah yang punya hajat buat nambahin nih, nggak banyak, cuman sedikit, tapi setidaknya buat nambahin karena ingin partisipasi. Jangan sampai kamu yang nyobain itu malah dengan asiknya mengomentari, ya beli di mana ini risolnya nggak enak, beli di mana risolnya. Bayangin adab kita sama Nabi. Kita bayangin adab kita sama Nabi. Kalau kita belum mampu
belum mampu merayakan Maulid Nabi, belum mampu mungkin memeriahkan dengan apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, setidaknya jangan menambahkan kesalahan dirimu dengan menghina, atau mungkin dengan menghujat, atau mungkin dengan menjelek-jelekkan, atau mungkin dengan menjatuhkan, atau mungkin memandang dengan sebelah mata perayaan Maulid Nabi Muhammad yang dibuat oleh mereka yang mungkin baru dapat memulai dengan sederhana perayaan Maulid Nabi di rumahnya. Nggak usah kita nilai, nggak usah kita komentarin, karena mungkin boleh jadi orang yang bikin Maulid di ganggang rumahnya itu menyebabkan banyak bala yang tertolak Allah tidak jadi turunkan di kota tersebut. Rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi berapa banyak memberi keselamatan dari penghuni ahli keluarganya untuk tidak terdampak dari turunnya musibah di tengah-tengah keluarga tersebut. Maka hormati semua majelis maulid, datangi dengan adab, dengan santun, dan bawa segenap kerinduanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hitung hari-hari demi hari mulai saat ini. Ya Allah, sebentar lagi Rabbi aqbal alaina, marhaban bi Rabbi. Bulan Rabi sebentar lagi menyapa kita. Mari katakan kepada Rabi, selamat datang duhai Rabi. Kenapa bulan Rabi disebut dengan kata Rabi? Karena disebut itu adalah musim semi, di mana musim terindah dari sepanjang musim adalah musim semi. Dan Allah pilih kelahiran Nabi Muhammad di musim yang terbaik, di musim yang terindah, di musim yang terbagus. Makanya dia punya nama Rabi. Rabi aqbal alaina marhaban bir Rabi. Allah, kita sambut bulan Rabi penuh cinta, penuh rindu, penuh harap. Ya Allah, sudah banyak dosa yang kita perbuat dari bulan-bulan yang telah lewat. Maka dengan datangnya bulan Rabi, seolah Rabi datang dengan membawa segenap harapan bagi kita para pendosa. Ya Allah, Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad masih ada dengan janjinya untuk kita. Apa janji dia? Syafaati di ahlil kabair min ummati. Syafaatku ku peruntukkan untuk mereka yang punya dosa besar dari umatku, ya Allah. Syafaatku ku peruntukkan untuk mereka yang apa? Yang punya kesalahan dari umatku. Ditambah lagi dia juga yang bersabda, inna agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Kayaknya kita dikasih lagi angin segar. Orang yang paling dekat sama saya nanti di akhirat, orang yang paling banyak baca sholawatnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angin segar itu menambahkan semangat di hati kita, menambahkan kebahagiaan di hati kita. Maka jangan sampai ada dari kita yang datang dengan datangnya bulan Maulid tetapi di hati kita masih memiliki jauh perasaan dari rindu kepada Nabi. Ya Allah, mungkin kalau ada di antara kita yang belum merasakan nikmatnya rindu pada Nabi, maka kita mohon ya Allah, mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah hadirkan di hatinya rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, Allah hadirkan di hatinya rasa rindu akan membaca sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Semakin ia tertaut kepada Nabi Muhammad, semakin ia dekat kepada Nabi Muhammad, sehingga dengan kedekatannya menyampaikan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Rabbuna, pencipta kita semua, insyaallah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Datang kepada kita apa? Pelajaran. Pelajaran datang kepada kita. Apa cuman pelajaran? Tidak. Wa shifaa, Allah bilang datang juga kepada kita obat. Kenapa Allah bilang yang datang obat? Karena Allah tahu setiap dari kita pasti merasakan sakit. Tidak sakit zahir, sakit batin. Semua dari kita pasti ngerasain ya sakit fisik atau sakit batin.
Maka Allah katakan telah datang kepada kalian mau'izah wa syifa. Datang kepada kamu pelajaran dari Allah dan juga obat. 5. Obatnya apa ini yang dimaksud? Obat 5 fis sudur, obatnya hati. Allah bilang dari awal, siapa orang yang hari ini ngejerit-jerit minta obat, telah datang kata Allah sama kita nih semua, ternyata obatnya udah ada. Cuman dari kemarin-kemarin kita sibuk nyari obatnya di mana. Wasyifa 5 fis sudur. Ini obat buat hati. Berarti Allah kasih spesifik obatnya hati. Yang Allah maksud ini apa? Ulama tafsir menyimpulkan yang dimaksud dengan obatnya hati itu adalah Al-Quran. Tapi di sini pernah nggak sih kamu pergi ke apotek dan kamu lihat di lemari apotek itu semuanya obat? Sering kan? Kita mampir ke apotek, kita lihat nih semuanya obat. Kapan kamu tahu obat itu untuk apa? Dan seperti apa kamu harus meminumnya? Dan bagaimana cara kamu dengan obat itu dapat menjemput kesembuhannya? Itu pintunya cuma Nabi Muhammad. Pintunya cuma Nabi Muhammad. Artinya apa? Allah udah kasih resepnya. Al-Quran itu resep. Udah ada semua ramuan dari semua penyakit, obatnya terletak di sana. Tapi kapan kamu bisa minum sesuai anjuran dan minum sesuai penyakit yang kamu rasakan? Itu kalau kamu kenal sama dokternya. Kenal sama dokternya. Kalau kamu kenal sama dokternya, maka kamu akan menjemput kesembuhan lebih mudah. Lebih mudah. Kenal sama siapa? Sama dokter. Dan dokternya kita semua Nabi Muhammad SAW. Mau jadiin Nabi obatnya apa? Obat sakit diri kita, badan kita, atau obat hati kita? Nabi Muhammad melengkapi kemampuan itu semua. Bayangin waktu zamannya Nabi hidup. Waktu zamannya Nabi hidup, Madinah itu pernah dikirim utusan dokter oleh raja. Ceritanya orang sosial, dinas sosial keliling, masuk-masuk ke desa-desa, sukarela mau nolongin orang-orang di sekitar yang susah, orang-orang yang butuh pertolongan, pengobatan. Tapi subhanallah, begitu orang ini datang masuk ke kota Madinah, ditungguin tiap hari, nggak ada orang yang sakit. Ini orang bingung, kenapa? Katanya dibilang, berbulan-bulan kita duduk di sini nungguin ada nggak yang sakit butuh pertolongan, katanya nggak ada satupun orang sakit kesini. Nanya, apa di sini warganya terkenal nggak pernah sakit? Dijawab sama warga sekitar, oh enggak. Loh kenapa kok selama ini saya diam di sini tapi nggak ada satupun warga yang datang pengen kayak berobat atau nanya kayak obat, nanya kayak resep atau nanya kayak anjuran? Nggak ada. Dijawab sama salah satu dari mereka, oh ya pantes. Kita di sini kalau sakit pasti datangnya ke Nabi Muhammad. Datangnya pasti ke Nabi Muhammad. Karena kita kalau sakit datang ke beliau, semua sakit kita sembuh seketika itu juga. Oh, datangnya ke Nabi Muhammad. Sampai orang ini bilang apa? Ya kalau gitu ngapain kita ada di sini? Kalau memang ada Nabi, sosok Rasul ini yang diutus, atau kemudian orang-orang sekitarnya kalau sakit datang ke dia, berarti nggak ada gunanya kita ada di sini karena dia udah punya langsung siapa? Dokternya buat ngobatin semua sakit-sakitnya. Dengan apa Nabi Muhammad mengobati mereka? Wah, kalau Nabi Muhammad ngobatinnya caranya macam-macam. Yuk kita mau lihat, ada nggak orang yang bermasalah dengan mentalnya? Seperti orang-orang yang mungkin sekarang dengan jeritan hatinya terganggu oleh mental, perilakunya yang kemudian jauh dari kata perilaku yang terpuji, mentalnya yang mempengaruhi sikapnya yang menjadi sikap yang penuh dengan kasar, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidaksopanan. Datang ke Nabi Muhammad SAW, bisa sembuh? Bisa. Ada kisahnya seorang wanita di Madinah yang mana perempuan ini dikenal
perempuan yang paling nggak tahu malu. Kenapa dibilang perempuan paling nggak tahu malu? Karena kalau ngomong suka nggak mikir, ngomong seenaknya, dan kalau ngomong suka merendahkan statusnya sendiri. Maka dia dijulukin apa? Perempuan paling nggak tahu malu se-Madinah. Bukan paling nggak tahu malu doang, tapi ada tambahannya, se-Madinah yang paling nggak tahu malu dia doang. Satu waktu dengan sikapnya yang seperti itu, dibilangin berkali-kali nggak dihirau, dinasehatin berkali-kali nggak didengar. Dia bilang memang begini diri saya, kalau ngomong semaunya, perilakunya nggak ada yang bisa ubah. Perilakunya nggak ada yang bisa ubah. Apa yang terjadi? Satu waktu dia sedang berjalan, dia lihat Nabi Muhammad lagi duduk dengan para sahabat. Nabi Muhammad lagi duduk dengan para sahabat, lagi makan kurma. Perempuan ini dari kejauhan ngelihat, wah, ada orang laki itu lagi ngumpul di situ. Lewatin ah. Ini kesengajaan. Kan dia bilang nggak punya malu. Karena biasanya kan kalau perempuan ngelihat ada orang laki duduk, minggir. Iya kan? Umumnya kan harusnya kalau punya malu begitu. Lah kalau nggak punya malu, dia sengaja lewat. Dia sengaja lewat. Ini dia sengaja, dia tahu di situ ada Nabi, dia tahu ada sahabat, maka dia sengaja lewat. Sahabat dari kejauhan lihat, nih orang benar-benar udah tahu laki-laki lagi ngumpul, dia lewat juga, makin dekat. Sahabat yang udah paham sama karakter nih perempuan, udah pada sang ancer-ancer aja pada berdiri. Mau ngomong apa nih perempuan nih, mau apa nih, jangan sampai didengar sama Nabi. Sahabat yang satu cegah, sana pergi, jangan ke sini-sini. Apaan sih? Saya pengen ke situ, mau ketemu sama Nabi. Lewatin lagi. Sahabat yang satu, apalagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, tahan dia. Kalau kamu sampai kurang ajar sama Nabi Muhammad, falu talumanna illa nafsak. Jangan minta pertolongan siapa-siapa, kecuali tolong dirimu sendiri. Nggak peduli, apaan sih? Saya pengen ketemu sama Nabi. Sampai nyampe di tempat Nabi duduk, itu perempuan berdiri. Rasulullah lagi makan korma. Rasulullah, perempuan belum ajak ngomong, ada perempuan aja mukanya udah merah. Min haya'uh, dari malunya beliau, mukanya udah merah, gak nyaman. Rasulullah nunduk aja, dia manggil, ya Rasulullah. Kayaknya lagi makan korma tuh. Perempuan gak sopan kan? Kayaknya lagi makan korma tuh. Boleh dong cobain. Sopan gak? Ini orang kalau nggak sakit mentalnya, apalagi ini namanya. Udah tahu-tahu Nabi Muhammad manusia yang diagungin di mana-mana. Semua orang segen, jangankan perempuan. Sahabat aja pada segen nama dia. Ini datang berani-beraninya depan Nabi. Enak tuh kayaknya korma. Sama Rasulullah dikasih. Nih, nggak mau yang itu Rasul, maunya yang udah digigit sama kamu. Perempuan model kayak gini di zaman Nabi udah ada. Perempuan yang modelnya begini zaman Nabi udah ada. Sama Rasulullah makin merah mukanya, digigit kormanya dikasih, diambil sama tuh perempuan, dimakan. Lalu dia ngeluyur ninggalin Rasulullah begitu aja. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia makan kormanya Nabi, taghayyarul hal, keadaannya berubah. Keadaannya nggak sama. Dia bilang, ada apa dengan saya? Kenapa saya tiba-tiba jadi orang yang nggak bisa ngomong nih? Biasanya kalau ngomong seenaknya, sekarang kalau ngomong serba nggak enak, malu. Kalau dulu keluar nggak mikir jam berapa aja, tapi sekarang tiap kali mau keluar mikir berulang-ulang kali. Ada orang laki nggak ya di luar ya? Kira-kira ada siapa ya di luar ya? Sampai hari demi hari membawa perempuan itu pada pribadi yang menjadi wanita yang tadinya wanita paling tidak tahu malu, sampai dikenal statusnya wanita paling malu se-Madinah. Gara-gara apa? Makan korma bekas Nabi Muhammad SAW. Makan korma bekas Nabi. Lihat, kadang-kadang Nabi itu nyentuh hati seseorang nggak pakai nasihat.
Kadang-kadang Nabi Muhammad itu mau mendatangkan kebaikan bagi seseorang nggak pakai nasihat, tapi cukup dengan orang itu memiliki sesuatu yang tersentuh dengan Nabi Muhammad, maka urusannya selesai. Apa yang membuat dia tersentuh? Dia menyentuh korma yang pernah disentuh dengan Nabi Muhammad, bahkan dia menyentuh memakan korma yang di situ ada bekas liurnya Nabi Muhammad. Berubah. Mulai dari situ ngomongnya hati-hati. Berarti kalau kita datang maulid, ada perangai kita yang mungkin belum baik, dengan tujuan kita datang ke maulid dengan menghadapi diri kita di hadapan Nabi Muhammad, seraya kita memohon, ya Allah, kau jadikan Quran sebagai obat, berarti Allah jadiin Quran obat. Ini wasilah bukan? Walaupun syifa itu, sembuh itu datangnya dari Allah, tapi kita bicara obatnya dulu. Obatnya Quran, dokternya siapa? Nabi Muhammad. Kalau bicara mana boleh ngomong Nabi Muhammad itu sembuh, itu obat, itu semuanya datang dari Allah. Loh, justru sembuhnya sakit kita dari Allah, tapi yang ngobatin kita Rasulullah, dan obatnya terkumpul bersama dengan hukum-hukumnya Allah. Dengan hukum-hukumnya Allah. Itu orang yang sakit apa? Sakit mental. Terus gimana kalau sakit fisik? Sakit fisik gimana? Banyak ceritanya yang diobatin sama Nabi Muhammad dari sakit fisiknya. Ya Allah, kenapa? Ini saya mau ngasih tahu nih sama hadirin hikmah di balik itu semua. Ya Allah, Nabi Muhammad didatengin. Kita tahu qasidah. Qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi, wa jamil, wa kafful Mustafa kalwardi nadi, Allah Allah, wa itraha yabqa idha massat ayadi, wa kafful Mustafa kalwardi nadi, wa itruha yabqa idha massat ayadi. Situ dulu. Nah, situ dulu dong. Gitu. Kenapa di situ ngomongin kaful Mustafa kalwardi nadi? Tangannya Nabi Muhammad ini kalward, katanya kayak bunga mawar. Telapak tangannya ini kayak bunga mawar. Setiap orang yang nyentuh dia, tangannya ikut wangi. Ya baqaidha masadayadi wa itu. Bayangin tiap kali kesentuh tangan beliau atau tubuh beliau, badannya yang biasa-biasa aja jadi ikut wangi. Ikut wangi. Dan di situ nanti akhirnya sepanjang ini kita gosidahan mulu. Di situ mau ceritain tentang siapa? Ceritain tentang Wa'ainu Qatadah. Cerita tentang matanya seorang sahabat Qatadah yang katanya pernah tercungkil keluar. Dia tidak datang mencari tabib, tapi dia datang mencari Rasulullah. Dia mengadu dengan matanya yang sudah tercungkil keluar. Ya Rasulullah, bagaimana dengan mataku ini? Rasulullah hanya dengan mudahnya mengambil dengan tangannya lalu dimasukkan ke tempatnya seperti sedia kala, tanpa melakukan operasi apapun, tanpa ada bius apapun, hanya dengan tangannya yang memegang matanya lalu memasukkan mata itu ke tempatnya semula. Lalu kata Qatadah, aku merasa mataku yang pernah tercungkil yang disentuh sama Nabi lebih terang daripada mataku yang
tidak pernah tercungkil sama sekali. Malah lebih sehat mata yang pernah kenapa-napa, diobatin sama Nabi, malah justru lebih cerah, lebih bercahaya, lebih tegas dalam melihat, gara-gara pernah disentuh sama Nabi Muhammad SAW. Pernah disentuh sama Nabi, jadi obat. Disentuh sama Nabi jadi obat. Satu sahabat yang lain, ada yang ceritanya dikenal sahabat paling wangi, kemana aja dia pergi aromanya selalu tercium begitu wangi. Setiap duduk wanginya tersisa di tempat duduknya. Dia pergi duduk sama istrinya, istrinya pergi ke pasar beli minyak wangi paling mahal, paling bagus, kalah wangi sama suami. Sampai istrinya tiap kali minder, duduk sama suami ini minder, suami saya wangi banget, beli minyak wangi bebotol-botol minyak wangi dia habis, suaminya sebiji nggak punya minyak wangi, tapi badannya wangi, badannya wangi. Sampai zaman dulu kan istrinya berapa tuh biasa ya, para istri ngumpul, istrinya 4 ngumpul. Kamu ngerasa gak sih suami kita paling wangi? Emang, kata istri yang lain bilang, kamu udah beli minyak wangi apa aja? Ini kira-kira lah, wah, semua minyak wangi itu di pasar udah saya beli, tapi heran kalah wangi sama dia. Semuanya istri berkata satu, dia wangi, gak bisa ditandingin wanginya. Sampai istrinya bilang, jangan-jangan dia punya wangi yang kita gak tahu. Ayo kita ajak ngomong, kita tanya. Soalnya ini perkara istri kan harus lebih wangi dari suami. Di depan suami kan kita harus wangi, kata dia bilang. Tapi kita tiap duduk di sebelah dia, kita malah jadi minder karena dia terlalu wangi. Duduk sama suaminya, diduduk ditanya, duhai suamiku, kita nih punya pertanyaan sederhana. Kenapa kamu lebih wangi terus dari kita, tapi kita nggak pernah ngelihat kamu pakai minyak wangi? Kita punya minyak wangi berbotol-botol, kita punya minyak wangi habis, wangi kamu nggak habis-habis. Kamu punya wangi begitu dan sekian hari kayaknya selalu tetap wangi. Jawab sama suami dengan tertawa senyum ya, dia bilang, kamu mau ngalahin wangi saya, sampai kapanpun kamu nggak bakalan pernah bisa ngalahin wangi saya. Emangnya kenapa, kata istrinya bilang, soalnya wangi ini ku dapat dari Nabi Muhammad. Wangi ini ku dapat dari Nabi Muhammad. Dia bilang, bagaimana maksudnya wangi itu? Kamu pakai minyak wanginya Nabi? Bukan, kata dia bilang, dulu saat ku muda, aku pernah terjangkit satu penyakit yang membuat sekujur tubuhku ini gatal-gatal, sebadan gatal. Berobat ibaratnya datang ke tabib sini, ke tabib sana, satu pun gak ada yang bisa nyembuhin saya. Hingga datangnya waktu ku teringat pada Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad? Dia datengin Nabi Muhammad, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, doain biar Allah sembuhin sakit saya. Doain biar Allah sembuhin sakit saya. Sama Rasulullah kemudian dilihat semua, badan, kepala, kalau kita bilang mungkin kena cacar ya, sebadan nih luka, bahkan maaf sampai mengeluarkan aroma yang tidak enak. Dia berobat ke sana sini tapi nggak sembuh juga. Apa yang dia terjadi? Dia datangi Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi diobatin. Dengan apa Nabi obatin? Birigi, dengan liurnya. Ada fi hadis. Jadi kalau ada orang bingung liurnya Nabi, ini pakai ada hadisnya kok. Sama Nabi diambil liurnya, diusapin jidatnya, mukanya, pipinya. Kalau kita liurnya, nilai sendiri deh. Ini liurnya siapa? Liurnya Nabi nih ya. Dimasukin sama Nabi, diusapin sebadan. Abis dia dikenain liur Nabi, besoknya semua lukanya sembuh. Dan subhanallah, mulai saat itu badannya wangi gak habis-habis. Badannya wangi gak habis-habis. Bayangin, dia diobatin Nabi tahun berapa, dia nikah sama istrinya udah berapa tahun, wanginya masih tetap bekas di dirinya dia.
Fahadha min mu'jizatu sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanginya masih tetap wangi, sewangi-wanginya. Dia bilang, wangi yang kudapati ini dari berkat liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyembuhkan semua sakit-sakitku yang dulu itu. Masya Allah, Nabi ngobatin orang yang perlu dioperasi sebentar diobatin sama Nabi. Orang yang kena penyakit barah sebadan diobatin sebentar sama Nabi. Orang yang kena sakit hatinya pun diobatin sama Nabi. Sakit apa lagi yang kamu diobatin? Sakit kita semua. Hakikatnya kalau kau jadikan Nabi adalah doktermu, Nabi Muhammad pasti bisa nganterin kamu pada kesembuhannya yang Allah janjikan kepada kita melalui obat yang Allah turunkan untuk kita semua. Namun yang jadi pertanyaan, limadha ri? Kenapa liur? Kenapa liur? Ada orang bilang, kenapa harus air liur yang turun? Jawabannya sederhana. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu nggak pernah ngomong kecuali ngomongnya itu wahyu yang turun. Dan kalau Allah katakan Al-Quran syifa lima fis sudur min aina anta ta'riful Quran. Dari mana kamu tahu Quran? Dari mana kamu bisa ngaji Quran? Kalau dulu Nabi tidak bacakan Quran kepada kita, maka satu pun dari kita nggak akan pernah ada yang tahu Quran. Satu pun dari kita nggak ada yang bisa baca Quran. Li'annal Quran unzil alaih, karena Quran turunnya untuk dia, tapi Quran keluarnya dari lisannya. Quran keluar dari mulutnya, Quran keluar dari liurnya, Quran dibacakan di mulutnya, maka di situ liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan liur sembarang liur. Makanya kalau kita segala liur kita doang nih liur kita nih. Biasakan liur kita. Ada artinya liur kita nih apa? Tapi begitu kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minum. Jadi obat enggak? Jadi obat. Hatta kamu enggak sembur. Hanya hawa yang keluar dari mulut kamu baca, molekul yang ada di air berubah menjadi air yang penuh dengan apa? Energi yang positif. Airnya berubah jadi obat. Masya Allah, tabarakallah. Bayangin, hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagi kita yang sakit, mau sakit badannya, mau sakit hatinya, mau sakit apapun itu, coba tempat titik sakit saat lagi kita rasain sakit, ente pegang, coba semuanya pegang aja sakitnya di badannya di mana. Mau hatinya, yang hatinya lagi ngerasain sakit, pegel, nggak nyaman, dengkulnya, iya kan? Kepalanya misalnya, apalagi badannya, seumpamanya gitu, subhanallah ya. Apa aja deh yang pas kita lagi rasain sakit begitu, kita seolah-olah kita tahu nih obatnya itu adalah Quran. Walakin nahtaji ila dokter, kita butuh dokternya. Kita butuh dokternya, kita butuh sama Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang kita lakuin sambil kita pegang tuh sakit? Kita bacain sholawat apa? Tibil gulub. Kita baca sholawat tibil gulub. Sholawat tibil gulub gimana awalnya? Lupa aneh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sambil kamu pegang sakitnya itu, sambil kamu bayangin Nabi Muhammad.
Bukan cuma baca sholawatnya. Banyak dari kita yang baca sholawat tibil gulub, tapi kita nggak nyambungin diri kita sama Nabi Muhammad. Kita nggak sambungin hubungan kita sama Nabi Muhammad di balik sholawat yang kita baca. Bahkan saat kita bersolawat demi kesembuhan, yang kita pikirin sembuhnya bukan nabinya. Tapi kalau sekarang kita mau jemput kesembuhan, ya Allah, kamu bisa berikan orang-orang di antara mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad, saat mereka bertemu dengan nabinya, semua sakit mereka jadi sembuh. Saat mereka disentuh oleh nabinya, sakit mereka sembuh. Saat mereka dipegang oleh nabinya, mereka sembuh. Ya Allah, malana, apa yang tersisa dari kita? Kita nggak bisa sentuhan sama Nabi. Kita nggak bisa ngerasain liurnya Nabi. Kita nggak bisa ngerasain apapun dari apa yang Nabi, tapi kita punya rohnya Nabi Muhammad. Kita punya rohnya Nabi Muhammad. Maka saat kita lagi ngerasain sakit, ya Allah, sakit apapun yang kamu rasa, mau itu sakit hatimu, hatimu yang pegal, hatimu yang ngerasain tidak nyaman, hatimu yang merasa terluka, hatimu yang merasa tersakiti, hatimu kau butuh obatnya. Maka saat kau baca apapun sholawat yang kamu baca, mau itu sholawat tibil gulub atau sholawat lainnya, tapi saat kita baca, coba sekali lagi kita baca sambil kita hadirin, tapi hadirkan Nabi di hadapan, hadirkan Nabi Muhammad di hatimu. Saat kamu baca, hadirkan Nabi Muhammad sepenuhnya dalam relung jiwamu. Sambil dibaca betul-betul kau bayangkan Rasulullah, obatnya ada. Ya, azan nih, sebentar nih azan, kita dengerin azan. Ba'dal azan sampai qomat doa mustajab. Kita sama-sama doa, ya Allah. Mudah-mudahan hati kita yang kena penyakit-penyakit, baik penyakit buruknya, semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit-penyakit disembuhin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perasaan yang membuat hati kita selama ini, membuat kita memiliki kesehatan fisik maupun batin yang menjadi tidak sehat, ya Allah, biwasitati Nabi Muhammad, ya Allah, kami minta syifanya, sembuhin. Aman, kita dengerin azan dulu sejenak. Ini udah azan belum? Belum. Tapi di sini sudah keluar tanda azannya. Oke. Kita hadirin Nabi Muhammad SAW dalam setiap momen, hatta kamu nanti pulang ke rumah. Pulang ke rumah, hatimu, kakimu, punggungmu, kepalamu, matamu, lisanmu, apapun yang mengganggumu, yang membuat kamu merasakan rasa sakit dalam hidupmu, ada syifa, wabil khusus yang ada di hati. Penyakit hati kita, penyakit hati kita, minta syifanya. Allah punya kemampuan menyembuhkan kita, tapi kita dengan wasitah Quran dan juga dokter kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita minta kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin, di hati kita Rasulullah SAW, sosok manusia yang paling kita cinta, yang paling kita jadikan sebagai wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah, sosok manusia yang paling kita damba dan paling kita harap pertolongannya, syafaatnya, baik di dunia sampai di akhirat. Hadirin, bayangin, datangkan semua rasa rindu kita sama beliau dengan kita yang hari ini baca maulid dengan niat mau tabarruk menyambut lahirnya. Mudah-mudahan insyaallah semua dari apa yang kita niatin, ya Allah, Allah angkat semua sakit-sakit kita, Allah angkat semua kesulitan-kesulitan kita, Allah angkat semua penderitaan-penderitaan kita, dan Allah setelah hari ini berikan kepada kita semua obat dan jalan kemudahannya sampai kesembuhannya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa wa ala alihi
وسلم اللهم صل على سيدنا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار إيها وعلى آله وصحبه وسلم amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah Allah berkahin kita semua, Allah angkat penyakit-penyakit kita, Allah berikan kepada kita kedekatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada kita umur yang panjang, kemampuan dapat kita merayakan kembali Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami kesehatan agar kami dapat menghadiri semua panggilan Maulid Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kami rezeki yang luas agar kami dapat membantu semua Maulid Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, berikan kami kemampuan agar dapat turut merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ya Allah, di balik semua harapan, ya Allah, harapan terbesar kami agar kami Kau kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, di surga dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan Sayyidah Khadijah. Ya Allah, dengan Sayyidatuna Fatimah. Ya Allah, amin Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah binatu syifa untuk yang kurang sehat. Yang pertama, Nabila binti Ahmad Segaf, Zakia binti Salih Al-Hasni, Muhammad Faqih bin Ahmad Rayani, Muhammad Tahir Ba'agil, Yusya binti Zainuddin Abdul Fahri. Dan juga khusus kita niatkan untuk Al-Habib Yahya. Al-Habib Yahya suami Ustaz Aluya yang juga lagi kurang sehat, lagi di rumah sakit. Kita doakan ya Allah, semua yang sakit-sakit di antara kita Allah berikan kesehatan, keafiatan, syifa insyaallah. Begitu juga Al-Ustadzah Syarifah Ummi Maimun Al-Haddad yang juga kurang sehat. Ya Allah, kita doakan semoga para Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya maupun penyakit kita semua. Dan orang tua kita ya Allah yang masih ada, pelihara kesehatan mereka, panjangkan umur mereka, jaga mereka, lindungi mereka, bahagiakan hati mereka semua ya Allah. Yang sehat semoga Allah selalu pelihara kesehatannya, dijaga kesehatannya, keafiatannya, dilindungi dari semua musibah, bala, penyakit yang lainnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas, ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa'anna wa anhum jami'an kullat abin syadid waqfina waqfihum min الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد وجعلنا يا رب نورا من نورك وعزا من عزك
ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء الزمزم يقرئكم السلام ويقول لك ألا تضرني ويقول لك أن تكوني شفاء من كل داء. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul. Ada Ustazah Lulu Habsyi, kita akan minta beliau membacakan doa penutup agar Allah semakin menyempurnakan dan semakin menyempurnakan keberkahan di majelis kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.